Prof mau bertanya, monggo. Bagaimana menata hati terkait ajaran senyum itu adalah sedekah, terutama kepada sahabat non-muslim yang seringkali kadangkala nyinyir ke agama kita dan sering menjelek-jelekkan agama kita. Kadangkala, ini adalah lanjutannya, kadangkala hati panas dan ingin mengajak berkelahi saja. Nah ini Prof, gimana ini Prof? Mensikapi seperti ini Prof? Monggo. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Yumna Manajemen. Membangun komunikasi dengan orang lain itu tidak dengan nafsu, tapi dengan hati nurani dan kasih sayang. Rasul itu mengembangkan komunikasi, mengembangkan dakwah dengan cinta, damai, dan komunikasi. Ada sebuah peristiwa yang mungkin harus kita jadikan renungan tentang peristiwa Rasul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasul ini ditanya oleh mertuanya, Siti Aisyah ditanya oleh mertuanya Abu Bakar, wahai putriku, adakah pekerjaan yang belum tuntas dilakukan oleh Rasul? Apa kata Siti Aisyah? Ada ayah. Apa itu anakku? Rasul tiap hari memberikan makanan kepada seorang perempuan tua renta yang setiap hari dia berada di pinggir pintu pasar Madinah. Tapi ayah, dia beragama Yahudi. Tiap harinya dia mencaci maki Rasul. Tiap harinya dia menghina Rasul. Bahkan dia selalu menyebarkan fitnah bahwa Rasul menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan nenek moyang. Bahkan Rasul dikatakan gila. Ayah, meskipun dia bersikap begitu kepada Rasul, Rasul tetap membawakan makanan kepada orang tua renta itu. Apa kata Abu Bakar? Anakku, kalau memang Rasul melakukan tindakan seperti itu, akan aku lakukan. Aku akan memberikan makanan kepada orang tua renta itu, meskipun mereka benci, dia benci kepada Rasul dan tidak beragama Islam. Suatu saat Abu Bakar datang membawa makanan. Abu Bakar kemudian menyuapkan makanan ke mulut orang itu. Ternyata makanan itu ditumpahkan. Terkejut Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, mengapa makanan ini engkau tumpahkan? Tidakkah aku ini selalu membawa makanan kepadamu? Apa kata orang tua renta itu? Tidak, tidak, dan tidak. Engkau bukanlah orang yang selalu datang tiap hari kepadaku dengan memberikan makanan. Orang yang selalu datang kepadaku dengan memberikan makanan itu adalah orang yang lemah lembut, adalah orang yang kasih sayang. Jika orang itu memasukkan makanan ke dalam mulutku, menyuapkan makanan ke dalam mulutku, dan tangannya tersentuh dengan bibirku, bukanlah sakit yang terasa, tapi kelembutan, kedamaian, cinta kasih yang muncul di dalam diriku. Tapi yang terjadi barusan dengan tanganmu, engkau menyuapkan makanan ke dalam mulutku, bukanlah kelembutan yang muncul, tapi rasa sakit yang muncul di mulutku. Engkau bukanlah orang yang setiap hari datang kepadaku. Menangis Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, menyuapkan makanan kepada orang tua renta itu. Tetapi justru ketika tangannya tersentuh, bukanlah kelembutan dan kasih sayang yang muncul, tapi sakit yang terasa. Terenyuh dengan perilaku Rasul yang sebegitu baiknya. Akhirnya Abu Bakar bertanya, Ibu, tahukah engkau siapakah orang yang selalu datang kepadamu dengan memberikan makanan itu? Ternyata orang tua renta itu menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak tahu siapa orang yang baik hati itu. Aku rindu dan kangen bertemu dengannya. Abu Bakar kemudian menjelaskan, orang yang selalu datang kepadamu itu adalah orang yang selalu engkau benci, orang yang selalu engkau hina,
engkau selalu mengatakan bahwa dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan nenek moyang, dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua renta ini terkejut, sebegitu baiknya Muhammad, dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya. Tapi tetap Rasul ini memberikan makanan. Apa kata orang tua ini? Wahai Bapak, aku ingin ketemu dengan orang itu. Aku rindu, aku kangen. Apa kata Abu Bakar? Sudah terlambat, wahai ibu. Rasulullah telah meninggal. Rasulullah telah wafat. Orang tua ini semakin terisa-isa dan kemudian ia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari cerita ini, maka sebenarnya yang harus kita lakukan bukan kebencian kepada orang lain. Dipersilahkan orang itu benci kepada kita, tapi jangan kemudian hati kita membenci orang lain itu. Syukur-syukur kita membangun kasih sayang kepada orang itu. Bisa jadi kebencian orang itu akan menciptakan kasih sayang dan kelembutan di hati orang itu karena tindakan kita yang lemah lembut dan kasih sayang. Jika kita menghadapi orang yang kasar, tapi kemudian kita berlaku kasar, maka orang akan lari dari kita. Orang ini masuk Islam terhadap tindakan Rasul karena Rasul ini kasih sayang. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, kata Al-Quran. Karena kasih sayangmu Muhammad, fabima rahmatim minallahi lintalahum, kasih sayangmu, kelembutanmu, mereka ikut. Seandainya engkau ini keras Muhammad, walau kunta faddan, keras, walidul qalbi, hatimu ini kaku, lam faddu min haulik, mereka tentu akan berpaling darimu. Justru karena kasih sayang, kelembutan yang dibangun oleh Rasul, maka justru mereka menjadi umat yang beriman kepada Islam dan Islam tersebar sedemikian rupa. Oleh karena itu saran saya untuk Mbak Yumna atau Ibu Yumna, bangunlah hati ini dengan ketulusan jiwa, karena ketulusan ini yang mengantarkan hidup kita damai, ketentraman. Justru kalau kemudian kita membangun orang yang marah dengan kemarahan, maka terjadilah api yang kemudian membakar kedua belah pihak. Ibu terbakar, orang yang lain terbakar. Hasilnya pun juga tidak menguntungkan. Mari kita bangun, jangan sampai terjadi keterbakaran. Justru yang tercipta adalah kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Untuk itu, rahmah, kasih sayang, mawaddah, cinta perlu dibangun atas dasar ketulusan itu, berpijak kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada hikmah apa yang saya sampaikan dari peristiwa Rasul yang kemudian kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kontemporer ini. Terima kasih.